warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Arnisti. Saya guru mata pelajaran IPA di SMK Nusa Tama Padang yang beralamat di Jalan Pramuka 2C nomor 2, Khatib Sulaiman, Kelurahan Lolong Belanti di Kecamatan Padang Utara, Kota Padang. Pada kesempatan kali ini, hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dengan mengambil materi pokok polusi udara. Kelas 10 Program Keahlian Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis 2. Pada pembelajaran ini, saya lakukan secara luring. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut adalah video pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar pembelajaran ke depannya yang saya lakukan ini lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Udah makan siang? Udah. Ada yang ngantuk? Udah. Berarti udah nggak terbiasa dengan tidur siang ya? Karena selama kamu di SMK kita masih siang. Oke. Sekarang coba cek dulu nak sampah di belakang atau di bawah tempat duduk kamu. Kalau ada sampah itu kita tidak nyaman ya untuk belajar ya. Jadi kita kalau bisa belajar itu dalam keadaan bersih agar nyaman kita belajar. Kalau tempat kita sudah nyaman, sudah bersih, maka ilmu yang kita dapatkan juga akan kok bersih. Kita mudah dalam menerima pembelajaran dari guru. Sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan hari ini itu nempel di kepala kita dan berkah bagi kita. Oke, ketua kelas tolong pimpin doa terlebih dahulu. Semua siap. Berdoa. Sebelum pembelajaran kita mulai, Ibu mau ngecek kehadiran kamu terlebih dahulu. Amanda Wulandari, Andira, Anggia, Anggun, Dismananda, Elivia. Ada keterangannya? Alhamdulillah, masih banyak yang hadir ya. Sebelum pembelajaran kita mulai hari ini, nah Ibu mau mengulang materi kita minggu lalu. Nah, adakah yang masih ingat materi kita minggu lalu? Polusi dan jenis polusi. Oke. Nah, ada yang masih ingat polusi itu apa? Oke, Sofi. Polusi adalah masuknya atau dimasukkan makhluk hidup, energi dan zat ke dalam komponen lain, ke dalam komponen lain dalam kegiatan manusia. Yang ya. Kayak apa? Ada yang bisa melanjutkan? Ulang-ulang.
polusi adalah masuknya dan dimasukkan makhluk hidup dan zat energi ke dalam komponen lain di dalam kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan tidak dapat berfungsi sebagai peruntukannya pada Undang-Undang RI nomor 23 tahun 1997. Iya, betul sekali. Jadi polusi itu adalah masuknya suatu zat, makhluk hidup ke dalam suatu lingkungan sehingga lingkungan tersebut tidak bisa lagi berfungsi sesuai peruntukannya. Nah, itu pengertian polusi. Nah, kemarin kita juga belajar tentang secara umum saja tentang jenis-jenis polusi. Ada yang tahu jenis-jenis polusi itu apa saja? Oke, Tiara. Pencemaran udara. Oke, ada polusi udara, ada polusi air, ada polusi tanah. Oke, kita lanjut ya. Ada yang pernah ke Jakarta? Enggak, mudah-mudahan besok-besok bisa ya. Oke, walaupun tidak pernah ke Jakarta, pasti dengan kota Jakarta tahu ya. Oke, kalau kamu pernah melihat atau lewat media sosial, berita, internet, keadaan lalu lintas kota Jakarta itu seperti apa? Macet. Nah, lihat gambarnya. Macet. Banyak sekali kendaraan bermotor, baik itu roda 4 maupun roda 2. Nah, pertanyaannya Bu, bagaimana kira-kira lingkungan di sekitar sana? Gimana? Bersih? Tidak. Kotor? Tidak. Dari kelihatan ya dari asap-asap kendaraan bermotor tersebut. Nah, lalu bagaimana pandangan kalian tentang udara tersebut? Apakah kita harus memperbaikinya? Oke, coba lihat gambar ini. Ini Denmark ya. Denmark ini merupakan salah satu negara terbersih di dunia. Itu menurut indeks kinerja lingkungan. Mereka melihat dari 32 indikator, mulai dari kualitas udara, sanitasi hingga keanekaragaman hayati. Nah, coba kamu perbandingkan, kamu lihat ya, mereka naik apa rata-rata di sini? Naik sepeda. Kamu lihat kota Jakarta tadi, rata-rata naik mobil atau kendaraan. Itulah pentingnya kita mempelajari materi ini hari ini. Jadi dengan kamu mempelajari materi kita tentang hari ini, yang mana berkaitan dengan polusi udara, kamu akan tumbuh kesadarannya tentang pentingnya menjaga lingkungan dan kualitas udara di daerah kita ini, di lingkungan kita sekitar. Jadi itu ya, manfaatnya kita belajar materi hari ini sangat banyak untuk kita dan lingkungan kita. Oke, kita lanjut ya. Nah, maka tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama. Oke, siapa yang mau tolong Ibu membacakan? Oke, Amanda. Oke, yang kedua, tujuan kita apa hari ini? Ada yang mau membantu Ibu? Oke, Rismananda. Melalui observasi video, kegiatan diskusi dan studi literasi peserta didik mampu menganalisis dampak polusi udara dengan benar. Oke, yang ketiga, tujuan kita. Oke, Safira. Melalui kegiatan diskusi dan studi literasi peserta didik mampu memberikan solusi tentang bagaimana mengatasi dan mengurangi polusi udara dengan benar. Oke, jadi ada 3 tujuan pembelajaran kita hari ini yang targetnya harus kita capai hari ini ya. Nah, bagaimana dengan untuk mencapai kegiatan ini? Maka nanti ada beberapa rangkaian kegiatan yang akan kita laksanakan. Oke. Nah,
Sebelum kita masuk materi polusi udara ini, Ibu mau menguji kemampuan awal kamu dulu yang disebut dengan pretest. Karena minggu lalu Ibu sudah meminta kamu untuk membaca materi kita hari ini. Oke, silakan keluarkan handphonenya. Kita menggunakan aplikasi Quizizz untuk pretest hari ini. Oke, silakan hidupkan paketnya. 3, 2, 1, go! Nah, kegiatan pembelajaran kita hari ini adalah, berbeda dengan sebelumnya. Hari ini Ibu menggunakan model pembelajaran problem based learning ya, atau biasa dikenal dengan PBL. Nah, yang mana kegiatannya yang pertama adalah nanti kamu akan dihadapkan dengan sebuah masalah. Ya. Nah, kamu akan dihadapkan dengan sebuah masalah. Nah, setelah itu nanti kamu merumuskan masalahnya dari permasalahan yang sudah kamu lihat. Nah, setelah itu kamu akan duduk berkelompok. Setelah itu kamu akan melakukan penyelidikan untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu temui tadi. Ya, setelah itu kamu akan mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, setelah itu kita akan melakukan menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah yang sudah kamu temui tadi. Nah, di mana kita melaksanakan kegiatan ini? Nah, nanti Ibu akan membagikan kamu LKPD. Nah, kegiatannya sudah jelas di dalam LKPD. Dan juga Ibu sudah membagikan kamu itu handout atau flipbook, ya, buku elektronik yang mana isinya bahan-bahan ajar untuk atau bahan bacaan untuk kita pelajari hari ini. Sudah ada yang membukanya? Sudah ya? Oke, sekarang perhatikan dulu. Sebelum Ibu bagikan LKPD-nya, perhatikan dulu. Baik. Ada yang mau membantu Ibu membacakannya? Masalah kualitas udara di Indonesia terus memburuk. Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun ini harus menjadi momentum refleksi bagi pemerintah. Pasalnya, kualitas udara menjadi sorotan kalangan perhatian lingkungan. Menurut Air Quality Index AQI 2, kondisi kualitas udara di Indonesia tercatat terus memburuk sejak 2 dekade terakhir dan saat ini berada di peringkat ke-20 negara dengan kualitas udara terburuk di dunia. Berdasarkan pengamatan AQI, 91% penduduk Indonesia tinggal di wilayah dengan tingkat polusi udara melebihi batas aman yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia WHO. Oke. Nah, jadi ini adalah masalah yang berkaitan dengan polusi udara. Nah, menurut ahli, ya, dia menemukan katanya kualitas udara di Indonesia terus memburuk. Nah, dari orientasi masalah ini, kamu Ibu harapkan nanti mampu merumuskan masalah. Nah, kira-kira rumusan masalahnya dari masalah ini apa? Nah, nanti kamu tuangkan ke dalam LKPD. Paham? Oke. Rumusan masalah itu bisa dalam bentuk pertanyaan, ya, yang menyangkut dengan masalah ini. Oke? Bisa kita mulai? Oke, kalau bisa kita mulai, silakan duduk berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu bentuk. Nah, bawa buku yang berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini ke tempat duduknya. Keluarkan bukunya lagi. Oke. Dan jangan lupa buka flipbook yang sudah Ibu bagikan ya, yang sudah Ibu kirim. Ini LKPD untuk kegiatan kita. Silakan isi identitasnya terlebih dahulu. Nah, identitasnya diisi per individu karena LKPD kamu 1 per individu.
individu walaupun kamu mengerjakan dalam kelompok. Nah, jangan ada yang ketinggalan. Jangan sampai nanti ternyata nilainya bagus tapi namanya nggak ada. Jadi siapa yang mau ibu kasih nilai? Nah, oke, identitasnya dulu. Ibu harapkan semua dari kamu dalam kelompok aktif berdiskusi, aktif bertanya. Nah, karena penilaian kamu itu per individu Ananda ya. Nah, semuanya dinilai, mulai dari LKPD yang kamu kerjakan, keaktifan kamu nanti itu dinilai dan nilainya itu per individu. Nah, sekarang kamu lihat di LKPD-nya ada tabel ya. Nah, silakan kamu tonton video ini. Asap kendaraan bermotor diketahui sebagai penyumbang terbesar polusi udara. Lihat semuanya untuk menjawab tabelnya. Kalau ada yang sesuai dengan tabel bisa ditulis ya.
warga Muko-Muko tersebar hampir di 15 kecamatan dengan tidak tertinggi dari kecamatan itu dan air yang busuk yakni sekitar 2 bulan. Dua kecamatan ini terdapat beberapa koloni kapal sawit sosial yang masih tanam sehingga satu lalu kendaraan kapal sawit perlu masuk ke rumah. Saat ini ada 13.480 warga terhapus sekarang. Menjumlah ini menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai 14.000 orang. Menurut jelas, ISPA ini menambah informasi dalam tahap. Oke. Nah, silakan dari yang kamu tonton tadi dan juga nanti dari sumber-sumber yang lain, silahkan kamu melanjutkan kegiatan yang ada di LKPD-nya. Bagaimana dampak polusi udara bagi lingkungan kita? Kerasin suaranya nggak dengar Nadia itu. Bagaimana dampak polusi udara bagi lingkungan kita? Menurut aku sih ya, pastinya kita akan terganggu kesehatannya seperti dapatnya penyakit ispa, asma, dan bronkitis itu loh. Tapi menurut sumber buku ini, katanya bisa menyebabkan kerusakan lapisan ozon dan Lapisan ozon. lapisan ozon dan juga bisa menyebabkan hujan asam. Hujan asam. Udah, kita buat. Diskusikan ya. Aman? Bisa? Oke. Kalau ada yang tidak paham, boleh bertanya ya ke Ibu. Nah, atau ke teman kelompok atau kelompok lain juga boleh. Silahkan bekerja sama dalam kelompoknya. Menurut kalian, untuk mengatasi pencemaran polusi udara ini apa? Menurut aku ini harus kita mulai dari diri kita sendiri. Misalnya nih kita harus menjaga tumbuhan karena tumbuhan itu menghasilkan oksigen. Oke. Kalau ini gimana? Belum ada idenya. Oke. Lanjutkan diskusinya ya. Oke. Saya. Oke, kalau saya silakan angkat LKPD semuanya. Oke. Nah, sekarang Ibu minta kalian untuk presentasi hasil kerja kalian, hasil diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Rahayu. Perkenalkan, nama saya Fitri Angelika. Saya Safira Jadi. Saya Tiara Wajalanina. 2. Berdasarkan permasalahan pada artikel yang sudah kalian baca, silakan rumuskan masalah buat pertanyaan di tulis kolom berikut. 1. Apa yang menyebabkan kualitas udara di Indonesia memburuk? 2. Bagaimana dampaknya bagi kesehatan? 3. Bagaimana cara mengatasinya? Jangan terlalu membaca ya Nana, jelaskan sama temannya ya. Oke. Mengorganisasikan satu aktivitas manusia. Alas kendaraan, polutan dari aktivitas manusia yaitu bagaimana dampak polusi udara bagi lingkungan kita, yaitu pada pencemaran udara dapat memicu terjadinya gangguan pernapasan seperti asma, ispa, dan kanker paru-paru. Selain itu, pencemaran udara juga bisa berakhir pada berkurangnya kadar oksigen di dalam tubuh manusia. 2. Berikan ide untuk mengatasi permasalahan polusi udara. 1. Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. 2. Membeli produk daur ulang. 3. Menanam pohon. 4. Berjalan bersepeda atau memanfaatkan transportasi umum. 5. Mengurangi makanan daging. Oke.
menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Setelah serangkaian kegiatan yang sudah kalian lakukan, tuliskan kesimpulan dari pembelajaran kalian hari ini di kolom berikut. Polusi adalah kondisi ketika senyawa kimia, energi masuk ke lingkungan yang menyebabkan bahaya bagi kesehatan manusia dan merusak sistem ekologi dan mengganggu estetika dan kenyamanan atau merusak properti. 4 pertanyaan ke temannya. Saya ingin bertanya kepada kelompok 4. Apakah pembuang sampah sembarangan termasuk dengan pencemaran polusi udara? Baiklah, saya akan menjawab dari pertanyaan dari Adira, kelompok 2. Ya, termasuk. Karena itu bisa mengakibatkan banjir, bau yang berbau menyengat ke warga-warga. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri tepuk tangan kepada kelompok 4 yang sudah mau mempresentasikan hasil kelompoknya. Baik, tadi kan kelompok 4 sudah presentasi ya. Nah, hasilnya sudah betul, sudah bagus. Nah, coba perhatikan sebentar, Ibu ingin menjelaskan sedikit tentang polusi udara. Nah, oke. Jadi materi kita hari ini adalah tentang polusi udara. Ada yang tahu polusi udara itu apa? Setelah melakukan kegiatan tadi, pasti Ibu yakin kamu sudah pada tahu tentang polusi udara. Oke, polusi udara apa? Oke, Mananda. Itu atau lebih substansi fisik, kimia atau biologi dan smoker dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanan atau merusak properti. Pencemaran udara dapat ditimbulkan oleh sumber-sumber alami maupun kegiatan manusia. Nah, jadi pencemaran udara atau polusi udara itu tuh sama ya. Polusi udara sama pencemaran udara itu sama. Jadi masuknya satu atau lebih substansi fisik maupun kimia maupun biologi di atmosfer, yang mana kehadirannya itu dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan dan juga tumbuhan, dan juga kehadirannya itu dapat mengganggu kenyamanan kita, estetika. Nah, itu polusi atau pencemaran udara. Apa penyebabnya? Penyebabnya itu bisa dari sumber yang alami maupun dari kegiatan manusia. Nah, ini penyebab pencemaran atau polusi udara. Yang pertama, polusi itu disebabkan oleh kendaraan bermotor. Apalagi kita di Indonesia ini, kendaraan bermotornya sangat banyak sekali. Jadi kendaraan bermotor merupakan salah satu penyumbang polusi udara terbesar di Indonesia ya. Oke, selanjutnya apa? Letusan gunung Merapi. Nah, ini sumber yang alami, dari alam datangnya, letusan gunung Merapi. Terus limbah asap industri atau pabrik, ada limbah pertanian, kegiatan pertambangan, aktivitas rumah tangga juga menyebabkan polusi udara. Terus kebakaran hutan. Oke. Nah, bagaimana dampaknya bagi kita, bagi lingkungan dan kesehatan kita? Oke. Ada yang dapat ispa, ya kan? Asma dan lain-lain. Kerusakan lapisan ozon, contohnya seperti klorofluorokarbon tadi, yang biasa kita kenal dengan freon. Jadi freon itu adanya dia terletak pada pendingin, alat-alat elektronik yang seperti AC, kulkas yang berfungsi sebagai pendingin. Nah, kalau freon itu bocor, nah dia akan merusak lapisan ozon. Oke. Terus ada efek rumah kaca dan hujan asam. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah tata alam dan lingkungan. Nah, hukum dan peraturan itu harus lebih dikuatkan lagi. Terus apa lagi? Oke, pengurangan bahan penghasil polutan. Terus? Oke.
Baik. Nah, itu ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mengatasi agar polusi udara itu berkurang dan kualitas udara kita semakin baik. Jadi bagaimana kesimpulan kita hari ini? Jadi tentang polusi udara, materi kita, apa yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Ada yang bisa membantu Ibu menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Oke, Nadia, apa yang bisa kita simpulkan hari ini, Nadia? Jelaskan suaranya, Nanda. Kesimpulannya yaitu pencemaran udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, menurut estetika dan kenyamanan lingkungan kita. Oke, itu kesimpulan kita hari ini. Oke, Ibu ada games ya. Nah, ada games tebak kata. Ibu minta masing-masing kelompok tampil satu orang. Nah, nanti yang kelompok yang enggak ke depan itu memberikan clue kepada yang tampil. Jadi kelompok yang jadi yang temannya yang tampil itu menebak berdasarkan clue yang dikasih oleh temannya. Oke, perwakilan satu kelompok satu orang dulu. Oke, cepat. Ayo, kasih clue ke temannya. Keras-keras suaranya. Bukan, kasih clue-nya itu termasuk apa? Keras-keras. Apa? Karbon, oke. Oke, berarti yang menang kelompok 2, kelompok 2 satu kali. Oke, nanti hadiahnya Ibu kasih ya. Oke, tepuk tangan untuk yang menang. Oke, silakan duduk ke tempat semula, kita akan mengadakan post test. Selesai jam kita ya. Nah, sekarang silakan kumpulkan AKPD-nya dulu. Sekarang saatnya kita post test ya, menguji kemampuan kamu apakah pembelajaran hari ini bisa kamu pahami dengan baik. 2, 1, go! Mulai. Kerjakan sendiri-sendiri karena ini menguji kemampuan kamu setelah mengikuti pembelajaran dengan Ibu. Selesai ya semuanya ya post testnya. Dah, sekarang Ibu mau tahu perasaan kamu bagaimana pembelajaran kita hari ini. Oke. Bagaimana perasaan kalian hari ini belajar dengan Ibu dengan model PBL dengan kegiatan kita tadi ada game juga. Bagaimana? Ada yang mau mengungkapkan? Oke, kalau emotikonnya ini. Oke. Dengan kita mempelajari materi ini, kamu jadi tahu penyebabnya, dampaknya, dan solusi untuk masalah tersebut. Jadi kegiatan pembelajaran kita hari ini bagaimana? Bisa dipahami? Bisa. Mudah dipahami? Mudah. Oke, cukup menyenangkan? Nah, Ibu harapkan belajar kamu tentang polusi udara hari ini tidak hanya di sekolah saja. Ibu harapkan kamu mengulang pembelajaran ini di rumah. Ya, dan juga baca materi untuk minggu depan kita belajar tentang polusi air. Nah, itu. Nah, dan juga tolong kamu jawab soal-soal yang ada di flipbook yang sudah Ibu bagikan. Bisa dimengerti? Sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Oke. Kalau tidak, Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak Ibu yang sudah ikut aktif, yang sudah ikut serta dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini. Mulai dari awal sampai akhir ini. Semoga ilmu yang kamu dapatkan hari ini itu bermanfaat bagi kamu dan bisa kamu terapkan di kehidupan kamu sehari-hari. Oke, bagi yang menang tadi nanti hadiahnya Ibu bagikan ya. Nah, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.